saya Juratul Yasmin dengan NIM 2111204022 dari Fakultas Tadris dan Ilmu Keguruan Program Studi Tadris Bahasa Inggris Lokal 3 UINSI Samarinda. Adanya video ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Habib Anwar Al-Ansori. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu berfilsafat termasuk dalam berpikir. Namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat, dan bisa dipastikan bahwa semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Menurut saya, orang yang berpikir itu tidak mesti berfilsafat, karena kebanyakan orang yang berpikir hanya sekedar angan-angan saja, dan isi dari pikirannya belum tentu memiliki makna atau mempunyai tujuan yang jelas. Sedangkan orang yang berfilsafat sudah pasti berpikir, karena filsafat muncul atas dasar rasa ingin tahu, dan karena rasa ingin tahu itulah membuat seseorang berpikir untuk mendapatkan jawaban yang bermanfaat dan bermakna agar dapat menjawab rasa ingin tahu. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan proses dalam berfilsafat. Yang pertama, dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Menurut Hatta dalam karyanya Alam Pikiran Yunani, orang-orang Yunani pada zaman dahulu memiliki banyak dongeng dan tahayul yang diceritakan secara turun-temurun. Dan dengan adanya dongeng dan tahayul ini lahirlah filsafat, yaitu keinginan manusia pada masa itu untuk mengetahui kebenaran tentang dongeng-dongeng dan tahayul yang diwariskan pada saat itu. Yang kedua yaitu keindahan alam semesta di malam hari, yang menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Pada zaman dahulu, orang-orang Yunani merasa takjub terhadap keindahan alam semesta pada malam hari, yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong mereka untuk mencari tahu mengenai kebenaran pertanyaan mereka. Setelah mengetahui kebenaran pertanyaan mereka, akan timbul keingintahuan berikutnya mengenai kebenaran jawaban yang mereka peroleh. Angan-angan dapat melahirkan filsafat. Berdasarkan angan-angan yang dimiliki manusia pada saat itu melahirkan pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai hal yang timbul akibat adanya suatu permasalahan. Namun, pertanyaan-pertanyaan yang timbul tidak hanya sekedar pertanyaan biasa yang dapat dengan mudah ditemukan jawabannya, melainkan pertanyaan yang memiliki tingkat kerumitan yang tinggi. Pertanyaan ketiga yaitu berdasarkan sejarah, konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan dengan identifikasi pemikiran. Periode filsafat Yunani terbagi menjadi dua macam, yaitu periode filsafat Yunani kuno dan periode filsafat Yunani klasik. Pada periode filsafat Yunani kuno, para filosof mulai mencari jawaban rasional tentang asal-usul dan kejadian alam semesta. Tokoh-tokoh filosof pada masa ini diantaranya yang pertama Thales, yang karakteristik pemikirannya ada pada air. Menurutnya air adalah sumber dari segala apa yang ada di muka bumi ini. Yang kedua Anaximandros, karakteristik pemikirannya ada pada bumi. Yang ketiga Anaximenes, yang karakteristik pemikirannya adalah udara. Menurutnya udara adalah sebuah zat yang menyebabkan segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini bermunculan. Yang ketiga Pitagoras. Menurut Pitagoras, hakikat kenyataan terletak pada angka, yaitu alam semesta ada karena faktor-faktor misteri bilangan. Yang kelima Herakleitos, yang karakteristik pemikirannya ada pada api. Menurutnya, api dapat merubah segala hal yang ada di muka bumi ini menjadi abu dan asap. Yang keenam, Parmenides. Pemikirannya tentang sesuatu yang ada tidak dapat digoyahkan atau disangka. Yang ketujuh, Xenophanes. Karakteristik pemikirannya ada pada ilmu pengetahuan. Yang kedelapan ada Zeno, yang karakteristik pemikirannya menggunakan ilmu paradoks, yaitu ilmu yang memecahkan masalah dengan teknik logika. Yang kesembilan ada Demokritos, yang karakteristik pemikirannya tentang sebuah atom mereka. Yang kedua, periode filsafat Yunani klasik. Pada periode filsafat Yunani klasik ini, para filosof menggunakan akal mereka untuk menggali pengetahuan tentang manusia. Tokoh-tokoh yang terkenal pada periode ini ada tiga, yaitu Socrates yang pemikirannya mengenai etika dan moral manusia dalam kehidupan sehari-hari,
Plato yang karakteristik pemikirannya bahwa hidup itu tentang alam dan pengalaman, dan Aristoteles yang pemikirannya berdasarkan kenyataan yang konkret. Pada masa Aristoteles inilah filsafat Yunani klasik mengalami masa kejayaan. Poin kedua dari pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan filosof besar Islam. Tokoh-tokoh filosof besar Islam diantaranya yang pertama Al-Farabi yang memiliki nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan. Beliau dilahirkan di kota Farad pada tahun 870 Masehi. Sebagian besar karangan-karangan Al-Farabi terdiri dari penjelasan pada filsafat Aristoteles, Plato, dan Galenius dalam bidang logika, fisika, etika, dan metafisika. Yang kedua yaitu Al-Ghazali dengan nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau dilahirkan di kota Tus pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali terkenal di kalangan umat Islam dan luar Islam melalui karangan-karangannya yang berisi panduan indah antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Yang ketiga ada Ibnu Rushd, seorang pemikir yang luar biasa, dikenal di barat sebagai Averroes yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap agama dan filsafat barat. Beliau mengemukakan alasan untuk filsafat kompatibilitas sains dan agama, iman dan akal dalam karya beliau yang berjudul Fasl al-Maqal. Yang selanjutnya Ibnu Arabi. Beliau adalah pemikir filosofis muslim yang paling unik, membingungkan sekaligus paling mendalam. Ibnu Arabi mungkin adalah pemikir postmodern dan feminis pertama dalam warisan intelektual manusia. Beliau memberikan penjelasan yang paling meyakinkan mengenai tujuan dan makna penciptaan sebagai penyikapan diri. Yang terakhir ada Ibnu Khaldun. Beliau merupakan seorang filsafat muslim pertama dalam bidang sejarah dan ilmu sosial. Beliau merupakan pelopor filsafat sejarah yang memberikan pendekatan sejarah secara empiris dan memperlakukan sumber secara kritis. Beliau juga telah memberikan tiga kontribusi yang sangat penting dalam ilmu sosial. Poin ketiga dari pertanyaan ketiga yaitu pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting yang dapat kita lihat pada surah Az-Zumar ayat 9 yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui berilmu dengan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Dari ayat ini kita dapat melihat betapa pentingnya ilmu. Dengan ilmu seseorang dapat menjadi mulia dan mempunyai harkat dan martabat yang tinggi sehingga dapat disegani oleh banyak orang. Poin keempat dari pertanyaan ketiga yaitu konsep sekularisme barat yang bertentangan dengan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Dalam Islam, sekularisme tidak dapat diterima karena bertentangan dengan ajaran Islam. Karena menurut pandangan Islam, apabila sebuah urusan dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan, maka urusan itu akan bertabrakan dengan nilai-nilai yang terdapat pada urusan yang lain. Misal kekuasaan yang tidak dilandaskan dengan urusan agama, maka akan terjadi kezaliman yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya yang pertama ada umum, yaitu menyelidiki segala yang ada. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa ada umum ini disebut ontologia yang berasal dari kata Yunani ontos yang berarti ada, dan dalam bahasa Arab yang sering digunakan ontologia dan ilmu kainan. Yang kedua ada mutlak, yaitu sesuatu yang secara mutlak berupa zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga, adanya tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan,
dan harus terus ada, karena adanya dengan pasti. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut Tuhan dalam bahasa Yunani, Theosia, dan dalam bahasa Arab, ilah atau Allah. Yang ketiga, komologia, yaitu filsafat yang mencari hakikat alam. Dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan adanya mutlak, dengan ada mutlak. Kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya ada itu dimungkinkan Allah. Ada tidak mutlak, mungkin ada dan mungkin lenyap sewaktu-waktu pada suatu masa. Yang keempat, antropologia, yaitu filsafat manusia. Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuannya? Dan apakah pendorong tindakannya? Semua hal ini diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Yang kelima yaitu etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki tingkah laku manusia. Betapakah tingkah laku manusia yang dipandang baik dan buruk, serta tingkah laku manusia mana yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain. Yang keenam yaitu logika. Logika ialah filsafat akal budi dan biasanya disebut mantik. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui kebenaran. Tanpa adanya akal budi, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Adapun objek filsafat Islam yaitu objek kajian filsafat yang pada umumnya yaitu realitas, baik yang material maupun yang goib. Yang kelima yaitu bagaimanakah peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan suatu tindakan. Jelaskan. Konsep berpikir filsafat ada 5, yaitu yang pertama cara berpikir yang radikal, yaitu berpikir sampai pada akar persoalannya ada. Yang kedua, berpikir secara universal, yaitu berpikir tentang hal-hal yang berlaku di semua tempat. Yang ketiga, berpikir secara konseptual, yaitu cara berpikir menggunakan konsep yang telah ada. Keempat, berpikir secara koheren atau konsisten, yaitu berpikir secara runtut antara gagasan satu dengan gagasan yang lainnya. Yang kelima, berpikir secara sistematis, yaitu berpikir dengan cara baru untuk memecahkan masalah dengan melihat dari berbagai sudut. Dengan menggunakan 5 konsep berpikir filsafat ini, manusia dapat melakukan sesuatu tindakan secara objektif, efisien, terarah, dan proporsional, sehingga apapun yang terjadi setelah tindakannya, ia tidak menyesali dan mampu menghadapi segala kemungkinannya. Mungkin itu saja jawaban-jawaban yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.